Ini salah satunya adalah Soko Guru yang ada di Oh ini yang aslinya. Itu bagian belakang Pak, bawah Pak. Jadi yang atas masih aslinya. Soko Tatanya yang sana Pak. Yang jadi, ini betul Soko Tata. Betul. Ini ya kondisinya sudah seperti ini. Dipotong bagian bawah, diganti yang baru. Jadi yang di 10 meter masih aslinya di sana. Jadi masih di masjid. Ini sebutannya Soko Guru. Ini Soko Guru. Ini dari Sunan Wakaf, dari Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel. Jadi nggak seperti film itu Pak, semuanya pilar dari bawah enggak, karena mereka bikin film nggak minta referensi dari kita. Nah, contohnya ini saya juga niru wali, saya bikin Soko Tata biar orang itu jelas. Nah, ini saya bikin juga satu malam Pak, ini niru wali satu malam. Saya bikin karena paginya dipamerkan. Jadi seperti ini Pak, Sunan Kalijogo itu ini butuh 11 meter. 11 meter. Ini yang tata yang atas 6 itu, meter. 6 meter. 6 meter. Oh, jadi yang tidak dari bawah semuanya tata. Itu Pak. Seperti ini saya bikin. Berarti kalau kita sholat di bawah enggak kelihatan Enggak dulu ya. kelihatan. Gitu Pak. Lah tatanya seperti ini. Ya, anulah. Tidak sama. Gitu Pak. Berbagai macam cuilan-cuilan gitulah. Contohnya seperti ini tatanya sama Pak, kita kan bikin duplikat itu. Nah ini sama tatanya itu tadi duplikatnya. Ini kalau kita pakai pameran kan nggak perlu pakai ini Pak, takutnya hilang Pak. Iya. Nanti 5 miliar dibayar orang. Oh dicoba ini Pak, oh cukup piro ngono. Lah ini dulu sirap yang dibuat wali mungkin 85% di atas sudah kita ganti Pak. Jadi gede ya, sirapnya gede-gede ya. Ini Quran ini semuanya tulisan tangan. Nah, kitab suci ini tulisan tangan. Jadi leluhur kita dulu nulis tangan kayak gini ya. Quran sudah luar biasa. Jadi bukan komputeran. Tapi mahasiswa banyak yang nggak percaya. Kalau nggak percaya silakan loh. Apa dulu sudah ada kertas Pak? Loh, saya cari sejarah. Ada kertas nggak dulu? Ternyata Portugis itu zaman dulu itu sudah punya ini. Satu dunia itu Portugis yang punya pabrik kertas ternyata. Nah inilah. Saya meyakini bahwa termasuk ini tulisan tangan Sunan Bonang, Raden Matut Ibrahim. Ini sudah tafsir juz 15 sampai 30. Tapi saya cari yang juz 1 sampai 14 sampai sekarang belum ketemu. Ya, karena ini juga dikasih orang hamba Allah, tidak mau disebut namanya, ya Allah alam. Alhamdulillah kita masih diberi. Cuma kalau diberi pusaka, keris dan sebagainya memang saya tolak Pak. Saya suruh masukkan ke museum daerah. Karena sini khusus dari masjid atau Wali Songo dan Raden Patah. Jadi walaupun rumit itu tulisan gambaran tangan ya toh ya toh. Bukan cetakan gitu loh. Itu pun dari orang Kudus yang ngasih, saya sendiri referensinya benar atau tidak nggak tahu. Yang ada tombak di situ pedang itu. Nah, ini Pak. Ini termasuk apa? Ini gentong bukti pemberian dari dinasti Ming. Ini ibunda Raden Patah. Nah, Putri Campa abad 14. Wah, gentong samono iki. Nah, kentongan ini disebut kentongan kuda. Kentongan kuda ini dulu ditaruh di masjid di Serambi di sebelah selatan. Nah, itu kalau di kentong ini kedengaran dari Bayat Pak, dari Klaten. Makanya masjid Bayat dulu, Tembayat itu dulu di atas gunung, di atas bukit. Karena kalau azan, kalau ini kedengaran dari sini padahal belum pakai speaker. Kan beliau murid Sunan Kalijogo. Bayat, dulu ini anu masjidmu akhirnya diareng-areng kan Pak itu di atas mesti ada turun sedikit. Itu gara-gara kentongan dan tabrakan sampai sini. Nah ini juga beduk tinggalan wali termasuk kentongan. Ini kelihatan baru dulu mau ini apa kita pameran di Istiqlal. Nah kita pernis. Kita bersihkan, kita pernis Pak. Menurut arkeologi kan nggak boleh. Nah itu makanya kelihatan seperti itu, kelihatan baru. Nah ini gara-gara kita pernis Pak. Ini. Jadi ini asli dari awal. Zaman wali dulu. Anu beduk ini. Jalan Sultan Fatah itu ya? Iya, wali Songo itu. Termasuk kentongannya ini. Nah makam dulu Raden Patah itu makamnya yang Sultan itu tertutup Pak. Ya 2,5 meter lah kurang lebih di tembok. Nah itu jadi jeruji itu gara-gara saya sering mimpi dia itu pengen orang yang datang tuh bisa melihat beliau lah. Akhirnya alhamdulillah kita rapat, disetujui, kita bongkar. Yang pintu petir yang mana Pak? Pintu petir ini Pak. Oh ini. Nah
Ini yang karya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo ini. Nah, sama ngerti Ki Ageng Selo itu siapa? Jadi Ki Ageng Selo itu turunan ketiga dari Ki Joko Tarub. Nah, Wah, Ki Joko turunan Tarub. Nah, Joko Tarub itu Ki yang Joko Tarub 7 bidadari itu loh. Itu sing kan ala Londo tuh Pak. Itu Iya. sama dengan pelintiran sejarah. Joko Tarub itu. Joko Tarub tuh mulai lahir sudah Muslim, sudah Islam, muruk Quran, tapi digambarkan kok seperti itu. Iya, ngintip orang mandi. Nah, Iya. itulah jadi orang-orang yang punya power atau punya simpatik di masyarakat selalu akan di sejarah di- yang lain Ini supaya Joko Tarub niku nasabnya nyambung sih. Joko Tarub niku nasabnya nggih. Iya. Satu, itu dari Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi. Oh. Itu makamnya ada di lereng Gunung Merbabu. Iya. Itu nikah dengan Nyai Rosowulan atau Dewi Rosowulan, adiknya yang Sunan Kalijogo. Oh. Jadi Joko Tarub niku putrane, cara ponakane yang Sunan Kalijogo. Nasabnya malah nyambung ke Mojopahit. Gitu karena apa? Aku mikirnya yang Mojopahit. Tumenggung Welotekto, Tumenggung Iya. Welotekto, Adipati Tuban nurun ke Raden Setyo atau Sunan Kalijogo, Raden Sahid. Mbak adike jenenge Dewi Rosowulan. Nah Dewi Rosowulan iki ketemu Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi, nikah di anak siji. Jenenge Anake dititip ning nggone Mbok Rondo Tarub, bisa Tarub. Lah bojone sing pitu niki sing digambarke widodari iki anake Resi, pitu wedok kabeh. Bapake ngultimatum, "Nduk, salah siji kowe kudu entuk Joko Tarub." Soalnya bapaknya ngerti, nah iku jek turunane toh Kanjeng Nabi, toh Gujarat Arab, ngoten lho. Nek Joko Tarub kayak Gujarat. Nek Sunan Kali. Sunan Kalijogo niku malah murni Jawa. Sunan Kalijogo niku malah murni Jawa. Ya, yang satu-satunya yang murni Jawa. Murni Jawa yang Sunan Kali malah. Saking Wilotekto. Inggih. Nah, keng Mojopahit, keng Berikertabumi. Iya. Mana yang Sunan Kalijogo niku putu, nak keng Berikertabumi atau Prabu Jalima, nak Raden Fatah niku anak. Oh, Berarti Mau Sunan cara pernah tua karena ini anak. Iya. Memiliki. Sunan Muria ini leres nggih? Nah, Sunan Muria, Putranipun Sunan putrane Kalijogo. Sunan Kalijogo. Niku turunan kuwi malah iso nganggo saya cara anune. Oh, Masalahnya apa? karena istrinya. Karena istrinya Sunan Kalijogo niku kan saking Sunan Raden Kudus. Ali Rahmatullah. Sunan Kalijogo niku kan nikah dengan putrinya Sunan Ampel. Sunan Ampel, Dewi Murtosifah, Ya. nurun ke Raden Umar Said, Sunan Mulyo. Gampangane ngoten lah. Putrine Sunan Ampel niku sing nyambung. Nggih nyambung ngoten. Padahal Raden Fatah sing nyambung yang ibuke. Kan ngoten to? Nggih. Sing langsung ke sana, ngoten. Mulai sejarah niku ya Allah mane nuwun sewu. Yang Sunan Mulyo waktu bikin buku, padahal di sini sudah saya cerita sampai 5 hari sama pengurusnya. Saya bilang, kalau orang Demak meyakini bahwa Sunan Mulyo putrane Sunan Kalijogo. Lah kok ning sing berkembang ning Mulyo ning Kudus putrane Sunan Kudus. Mandalika. Sunan Ngudung, Sunan Ngudung, kula bilang leres. Bener Putu lah. Beneran terus cek ra percaya. Wahyu ning Habib Lutfi. Nah, karena Habib Lutfi dibilang putrane Pangeran Mandalika. Balik malih ten kula pengurusé. Pak Manap CF niku. Mas iki kok nggone Kudus sampean ngomong bener, putrane Sunan Ngudung ya bener, Pak. Ning Demak Sunan Kalijogo bener. Terus nggone Habib Lutfi Sunan Pangeran Mandalika kok bener. Sampeyan durung ngerti aku. Ning Demak Sunan Kalijogo, putrane Sunan Kalijogo. Ning Kudus putrane Sunan Ngudung, mantune, soalnya oleh adike Sunan Kudus. Itu anak mantu. Kan bener toh dadi anak. Lah, Mandalika ngomong Mandalika. Mbah dijelaskan Mbah Rararti, bagi saya Pangeran Mandalika itu nama lain dari Sunan Kalijogo saya gitu kan, Pak. Tapi beliau mau ngambil yang mana monggo, aku ngono toh, Pak.